Halo sahabat Falas, selamat datang di Falas Talk. Saya Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM, bidang transformasi digital. Selain dari kanal YouTube Falas ini, sahabat Falas juga dapat melihat dari kanal-kanal saya yang lain di Facebook, TikTok, di Instagram, serta di Spotify. Sahabat Falas, hari ini saya berada di Bali dalam rangkaian kunjungan kerja saya di kantor wilayah Kementerian Hukum HAM dan Bali. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan seorang YouTuber. Nah, sahabat Falas, perkenalkan YouTuber Bli Puja Astawa. Bli, apa kabar? Baik Pak Falas. Bli, sebelum kita memulai, Ya. Bli, silakan memperkenalkan diri kepada pemirsa sahabat Falas. Selamat siang, saya Puji Astawa, salah satu YouTuber Bali yang kebetulan hari ini berkesempatan baik bisa ketemu Pak Falas untuk diajak ngobrol banyak. Thank you Pak Falas. Senang sekali hari ini Bli bisa hadir dalam acara Falas Talk. Saya dengar Bli ini sudah luar biasa sekali melakukan edukasi kepada masyarakat Bali ya, dengan edukasi yang terkait budaya Bali, Bli. Betul. Kalau boleh tahu, Bli, sejak kapan Bli melakukan edukasi melalui kanal YouTube? Mulainya tahun 2008 Pak. 2008. Sorry, 2018. 18. Yes. 2018 ya, Ya. sudah cukup lama. Nah, Bli, terkait kondisi kita baru memulai kembali perekonomian ya. Sebelum pandemi, kemudian saat PPKM. Nah, sekarang kita sudah ada pembebasan ini. Era baru ya Pak? Era baru nih. Betul. Apa yang membedakan dari ketiga era tersebut, Bli? Jadi kita berada pada posisi yang itu ya Pak ya. Jadi sebelum pandemi, kemudian setelah pandemi, kemudian akhirnya sekarang kita diajarkan sesuatu yang baru Ya. oleh apa yang sudah terjadi. Nah, Dulu kita memang di Bali itu kan salah satu daerah yang paling terdampak. paling terdampak. Betul, karena bisa sampai teman-teman udah sampai minus dan sebagainya. Karena memang barometer dari penghasilan mereka, teman-teman di Bali itu kan pariwisata Pak. Sementara orang asing nggak ada yang datang ke Bali. Iya. Jadi sangat parah banget di Bali. Jalan sepi banget. Jalan sepi banget, padahal yang utama itu pariwisata ya, Bli? Betul. Jadi kita merasakan luar biasa parahnya ekonomi kita sehingga tidak hampir stuck, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, Bli sendiri ada kaitannya dengan kondisi pandemi tersebut? Kan bukan terkait pariwisata, Bli? Betul, tapi secara otomatis kan biasanya teman-teman yang berkiblat dalam dunia pariwisata itu biasanya juga menggunakan jasa saya. Akhirnya ya hotel, restoran, sebagainya. Tapi dengan kondisi ini akhirnya ya stuck sementara untuk tidak melakukan apa-apa lagi. Di samping itu kan dibatasi Pak, artinya ketika kita berkomunikasi pun dibatasi, ketika kita berkegiatan juga dibatasi, nggak boleh syuting, nggak boleh ini, jadi ya kita memang, karena kalau saya kan di luar, Di alam terbuka. ya di terbuka, jadi daerah ini sehingga dengan adanya kondisi itu kita memang harus dibatasi dan kita harus mentaati peraturan pemerintah yang ada dong Pak. Jadi ada waktu di mana sempat tidak melakukan syuting ya? Ada beberapa item yang saya lakukan di rumah. Di rumah. Betul. Nggak berani keluar, bukan karena itu, karena kan memang di aturan pemerintah melarang untuk lakukan kegiatan di luar rumah. Betul. Apalagi berkumpul 2-3 Betul. orang. Dampaknya luar biasa Pak. Apa luar biasa. Nah, Betul. Nah, kalau sekarang gimana nih, Bli? kita diajarkan untuk bagaimana mengkondisikan diri agar kita bisa lebih awas, lebih hati-hati lagi, sehingga kejadian yang kemarin itu tidak terjadi lagi. Artinya ya kita bisa kontrol diri dong. Iya, benar. Dengan cara apa ya? Pemerintah sudah tahu mappingnya. Kita hanya mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Kalau vaksin ya vaksin. Kalau jalankan A ya A, B, B. Betul. Dan Bali termasuk daerah yang sangat patuh taat melakukan vaksin ya. Sepertinya begitu. Karena memang yang utama di Bali itu adalah pariwisata. Karena ingin kembali lagi. Kembali normal. Bali itu ingin kembali lagi seperti semula. Back to normal ya. Iya betul Pak Walas. Baik, Bli, apakah ada tantangan baru ketika pintu-pintu pariwisata sudah dibuka? Nah, eranya sekarang ini kita diberikan kelonggaran, Ya. Tapi dengan era baru. Benar. Nah, bedanya apa ini, Bli? Bedanya kita diarahkan ke digital tentunya. Nah, seperti apa itu yang Bli lakukan nih?
Apakah harus beli alat baru atau meng-hire orang baru? Gimana Bli? Kalau meng-hire orang baru tidak sih sebenarnya, Pak. Karena kami udah punya tim, kemudian juga membeli alat baru juga tidak, karena kami sudah memang dari awal saya seorang fotografer, kemudian juga beralih ke videografer, tidak beralih, jadi menambah ilmu di dunia videografer sehingga alat sudah ada punya. Cuman yang perlu kita perbarui adalah cara berpikir kita saja. Baik, sahabat Falas, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan follow Falas Talk. Kita akan masuk ke pertanyaan yang mendalam nih terkait Bli Astawa. Yes. Bli, saya ini banyak belajar dari Bli. Konten-konten Bli itu kan sangat mengedukasi ya, dan menggunakan bahasa Bali, Pak. Ya. Artinya segmennya kelihatan sudah fokus nih kepada masyarakat Bali, iya kan ya? Nah, atau tidak, Pak. tidak juga? Gimana nih? Karena kemarin sempat diundang juga sama Dirjen film apa sih namanya itu? Parvi. Betul. Jadi saya sempat ke Jakarta juga bikin edukasi, kemudian juga Dirjen Agama. Jadi yang skupnya lebih banyak. Kenapa saya gunakan bahasa Bali? Yang paling pintar saya lakukan bahasa itu, Pak. Kalau saya pintar bahasa Inggris, saya lakukan bahasa Inggris. Cuma yang saya paling fasih dan pintar saya lakukan dengan bahasa Bali. Iya. Tapi apakah ada ini subtitle-nya ada? Tapi ada beberapa video yang saya gunakan dengan bahasa Jawa. Ada beberapa video saya gunakan dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Jadi edukasi yang saya ingin lakukan, ruang lingkupnya lebih besar. Betul, Pak. Begitu. Nah, dan saya perhatikan nih ya, konten-kontennya Bli ini dibungkus dengan komedi. Ya, betul sekali. Sangat menarik kelihatannya ya. Ya. Nah, tentunya nih ya, selain komedi, Bli juga tentu seorang konten kreator yang handal kelihatannya ya. Bisa merangkai sedemikian rupa sehingga menarik, dan orang-orang kalau melihatnya tuh wow, keren. Gimana tuh, Bli? Ini pertanyaannya banyak. Boleh saya minum dulu, Pak? Minum. Saya juga pengen minum dulu. Kelihatannya dia sponsor ya. Oke. Jadi manusia itu kan selalu pingin tahu dan pingin berubah menjadi lebih baik. Betul. Sama dengan konsep berpikir saya ketika saya tahu ilmunya cuma satu. Jadi kalau ingin meningkat biar ilmunya jadi dua, saya perlu belajar. Ya. Tidak hanya dengan orang, juga dengan media sosial, dengan platform yang lain. Sehingga ketika kita punya satu nilai dengan bertambah itu akan menjadi bagus kan apa ya? Menyempurnakan diri. Nah, edukasi dengan dalam bentuk komedi itu lebih gampang diterima oleh masyarakat. Itu pertimbangannya ya, Bli? Ya, karena kalau kita satu tujuannya di awal adalah ketika saya bikin konten itu edukasi, tetap edukasi. Jadi edukasi yang saya lakukan itu adalah untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak sampai ke masyarakat, sehingga ketika saya lakukan saya bisa sampai ke masyarakat tentang makanan yang berbahaya, kemudian tentang hal-hal yang berbahaya, kemudian disampaikan dengan cara lebih luas, lebih persuasif. Orang ternyata orang terima. Yeah. Tadinya misalnya itu menohok, tapi karena disampaikan dengan canda, joke, lebih mengena. Oh iya, gua itu. Nah, sehingga saya lakukan itu. Nah, kemudian berkembang lagi. Kemudian saya sekarang sebagai ketua komisi bidang, wakil ketua Komisi Film Bali. Komisi Film Bali. Ya, jadi saya akhirnya belajar untuk bisa ada beberapa film yang saya sudah buat. Jadi ada belajar lagi bagaimana caranya membuat volume yang lebih besar, menyampaikan sesuatu dengan volume yang lebih besar dengan masyarakat yang lebih luas gitu. Kami sekarang bikin film. Nah, terkait konten kreator tuh Bli kerjakan sendiri? Betul. Atau nggak ada yang didukung tim gitu, Bli? Kalau komedi itu kan agak berat, Pak. Oke. Kenapa saya bilang agak berat? Komedi itu agak berat karena bagaimana caranya orang bisa terima karya kita dan ketawa dengan apa yang kita buat. Betul, agak berat. Ya, sehingga mungkin yang saya lakukan, saya nulis sendiri. Nulis sendiri, ya? Betul, nulis sendiri, syutingnya sendiri pakai tripod juga, kemudian editnya sendiri, up-nya sendiri. Aktornya sendiri juga. Jadi saya bikin sendiri. Kemudian kalau komedi itu saya lakukan, itu kan yang bawa misi itu sendiri. Kemudian tahulah di mana harusnya punchline-nya saya menjadi nulisnya sendiri. Ya. Bagaimana prosesnya, Bli? Misalkan ada dari mulai muncul ide, apakah Bli melakukan survei ke lingkungan, kemudian setelah dapat tema, bagaimana Bli merangkainya sehingga akhirnya apakah Bli ketawa sendiri? Ya begitu. Atau bagaimana? Itu bergaul saya di awalnya. Jadi ketika kita ingin informasi, ini kan yang saya sampaikan adalah bagaimana keluh kesah yang ada di masyarakat Bali. Betul. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa
bisa bergaul di masyarakat Bali, kemudian akrab, kemudian kita ternyata ini masalahnya, ada masalah begini, sehingga kita bikin YouTube deh dengan tentang itu. Kalau misalnya tentang apa hukum dan HAM, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, begitu kita harus ini ternyata. Jadi tahu ketika kita ngobrol sama teman-teman. Itu yang saya lakukan. Satu konten biasanya bisa dibuat dalam berapa lama ya, Bu? Kalau bikin kontennya sebentar, kalau sudah ada naskahnya, Pak. Oke. Yang bikin lama itu nulisnya. Nulis naskahnya. Kadang sampai malam-malam, pagi-pagi begitu lagi. Aduh, itu yang susah. Sampai berhari-hari. Tapi kalau udah ada, syuting sebentar, paling cuma sekitar 2 jam, 3 jam, kemudian edit, langsung up. Yang susah itu bikin ide ceritanya, Pak. Karena kan bagaimana caranya orang bisa terima ide kita, begini kita, kemudian ketawa dengan apa yang kita tonton. Yang ditonton gitu. Itu yang agak berat, Pak. Ada proses pengujian dulu supaya orang ketawa dulu, berarti berhasil ya? Atau langsung kita yakin pasti orang ketawa? Kadang-kadang saya harus saya berperilaku, kalau misalnya ada 3 talent, saya berlaku 1, 2, 3. Kalau kurang, ini kurang. Jadi saya ganti lagi gitu. Karena kan kita bikin, bukan stand up, kita filmmaker. Jadi kita membikin naskah itu, kemudian kita Ini otodidak atau memang Bli pernah belajar di satu production house kali ya? Kalau konten kreator sebagai seorang komedian kayaknya nggak ada yang belajar. Nggak ada yang belajar. Otodidak semua. Jadi saya pikir sih, cuman dia memperdalam ilmunya dengan mengkombinasikan beberapa talent yang ada. Kalau saya begitu. Jadi misalnya siapa yang bagus, apa sih ininya, base-nya, sehingga kita bisa mengembangkan, kayak begitu, Pak. Baik. Mungkin semua komedi begitu kayaknya. Kayak gitu ya? Iya, okay. Termasuk yang stand up komedi juga ya? Betul. Jadi dia dapat ini, kemudian kembangkan. Sahabat Falas, menarik sekali nih. Konten kreator mencari sendiri temanya, kemudian menulis sendiri naskahnya, kemudian membuat sendiri filmnya. Bermain sendiri. Meng-up sendiri. Nggak ada yang dibayar kelihatannya. Semua masuk kantong sendiri. Luar biasa, Bli. Kita dengar ini, Bli adalah konten kreator pertama atau YouTuber pertama yang mendaftarkan perseroan perseorangan. Yes, saya nomor 0001. 0001 di Bali. Ya. Nah, atau se-Indonesia jangan-jangan? Ya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Itu padahal ada YouTuber belum pada daftar ya. Apa yang mendasari Bli mendaftar perseorangan perseorangan? Saya perlu ada pegangan. Artinya ketika saya nanti saya tidak mau ada masalah. Jadi saya harus mendaftarkan sebagai perusahaan yang memang saya melakukan kegiatan legal. Di kantor wilayah langsung? Betul, saya dikukuhkan sama Bapak Menteri. Wow. Di Nusa Dua, di BNCC ya. Pada waktu ada giat AHU ya? Betul, saya orang yang pertama yang dikukuhkan. Luar biasa dong, satu kebanggaan dia langsung diberikan oleh Bapak Menteri sertifikatnya ya. Betul. Bli, banyak orang tidak tahu bahwa perseorangan perseorangan ini adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada siapa saja untuk bisa berbadan hukum. Betul sekali. Orang kan berpikir nih, kalau badan hukum itu harus ke notaris, kemudian lebih dari satu orang, kemudian harus bayar sekian. Bli, ceritakan nih kepada sahabat Falas, seperti apa sih prosesnya, berapa orang, biayanya berapa, dan lain-lain, supaya semuanya akhirnya merasa bahwa ini mudah gitu. Ayo Bli. Saya itu waktu berproses di Menkumham itu gratis kalau nggak salah. Gratis. Jadi kalau kita bikin perseroan perseorangan itu gratis. Kemudian kita hanya datang ke Kumham, kemudian nanti akan di drive gimana nanti prosesnya, dan gampang sih. Gampang ya? Betul. Cukup 1 orang saja? Ya, cukup 1 orang dan tidak perlu orang banyak-banyak. Nah, jadi dengan modal minimal 50.000 kalau nggak salah. 50.000, benar banget. Ya. Sahabat Falas, sangat mudah untuk menjadikan usaha kita itu berbadan hukum. Ya, betul sekali. Cukup dengan perseorangan perseorangan, karena perseorangan maka H1 orang. Ya. Bayarnya hanya Rp50.000. Betul sekali. Dan prosesnya cepat. Langsung kita berbadan hukum ya. Dan Bli adalah orang pertama. Saya orang YouTuber pertama yang berbadan hukum. Wah, luar biasa. Mungkin karena Kadif Yankumnya kali ya di sini. Tapi sampai dibantu tim penyuluh hukum. Ya, saya banyak dibantu sama tim penyuluh hukum dari Bali karena memang kami sering bekerja sama. Ya. Sering juga saya dengar bantu buat konten di Lapas, Rutan, Rudenim. Betul. Di mana aja Bli yang udah buat?
Itu banyak sekali. Banyak Pak. sekali ya. Senang aja karena orangnya enjoy. Wow. Ada teman-teman, aduh banyak. Jadi kita jadi tahu Pak. Jadi ketika saya ngikut, akhirnya tahu, ternyata gini ternyata gitu. Jadi banyak proses yang saya lakukan di situ kan beberapa hari tuh 1, 2, 3, 4 hari dengan teman-teman yang dari Kumham. Jadi kita tahu, ternyata begini. Jadi tahu Pak. Nah edukasi itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat dengan konsep berpikir yang luas. Jadi nggak kaku gitu. Jadi teman-teman bisa, ini begini. Dokumennya apa aja sih, Bli? Untuk apa nih Pak? Untuk buat bisa terdaftar perseroan-perseorangan? Secara otomatis ketika kita bikin perseroan terbatas, secara otomatis dia akan menjadi NPWP baru. Kemudian ya KTP aja. Gitu ya? Betul. Gampang sekali. Gampang banget. 50.000 saja. Betul. Dan kan gampang itu, tinggal kalau misalnya ingin bikin baru, tinggal klik www.ahu.go.id. Yes. Maksudnya di situ nanti ada. Masuk kanal perseroan-perseorangan. Betul. Daftarkan langsung. Yes. Wow, keren. Nah, ada satu pertanyaan terkait perseroan-perseorangan nih, Bli. Ya. Apa bedanya setelah mendaftar perseroan-perseorangan? Selain lega? Kita kan jadi perusahaan yang legal. Legal ya. Artinya ketika kita ingin mengajukan tender misalnya, jadi lebih bisa diterima. Lebih keren dikit dong ya? Gua berbadan hukum nih, Pak. Jadi kalau kita nggak berbadan hukum nggak diterima. Oh. Kalau misalnya kita kerjasama dengan pihak perusahaan atau mungkin pihak pemerintahan, jika kita tidak berbadan hukum, pemerintahan nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Betul. Ya, memang itu rule-nya ya. Yes. Oke. Sehingga satu-satunya cara adalah bikin perseroan-perseorangan. Luar biasa ini. Bli Astawa adalah YouTuber pertama yang sudah terdaftar berbadan hukum perseroan-perseorangan. Kita berharap semakin banyak YouTuber, UMKM, dan siapa saja untuk mendaftarkan sehingga dia bisa menjadi badan hukum. Betul sekali, meskipun perseorangan ya Pak ya? Yes. Nah Pak, satu pertanyaan yang terkait konten kreator Pak. Bapak tadi sudah berbadan hukum. Konten kreator itu kan sendiri merupakan hak cipta Bapak. Betul. Bapak yang meng-create dan sebagainya. Apakah itu sudah Bapak daftarkan juga? Sudah, Pak. Wow, keren banget. Saya jadi nggak berani ini nih. Sudah. Dengan Bapak ini luar biasa. Jadi selain perseorangan, ya, nama di merek juga udah. Betul, merek sudah. Mereknya logo apa sudah. nih, Pak? Aibanana, Pak. Aibanana sudah terdaftar. Yes. Mereknya ya. Mereknya sudah. Terus hak logonya ciptanya sudah, hak ciptanya udah. Logonya udah juga. Yes. Wow. Terus apalagi hak cipta yang tadi konten kreator. Yeah. Kelihatannya Bapak ini perlu diberikan award ini. Terdaftar di badan hukum, terdaftar juga di kekayaan intelektual, bukan hanya merek. Karena begini Pak, seorang seniman, kebetulan tesis saya yang kedua, tesis saya kebetulan sudah selesai S2 kemarin. Salah satunya adalah bagaimana kita melindungi diri dengan cara mempatenkan hak cipta kita dengan ini, karena kan terlalu banyak sekali ada orang-orang yang melakukan tindakan plagiat. Betul. Nah, dan banyak banget yang akhirnya berantem, akhirnya sampai ke jalur hukum. Iya. Nah, untuk meminimalisir itu, sehingga kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya juga hukum. Melindungi kita ya. Melegalitaskan, bahwasanya ya. kita punya sesuatu yang perlu kita sepakati, ini milik kita. Dan caranya adalah ya memang ke Kumham. Jadi beliau yang akan mendirect kita seperti apa yang kita harus lakukan. Nah, satu hal yang menarik ini, Bli Astawa ini bisa melek akan hak-haknya itu secara sadar atau melihat ada begitu banyak kejadian di televisi, di media, atau melalui edukasi dari teman-teman di Yankum ya? Berarti bersamaan Pak? Bersamaan. Jadi yang pertama adalah saya melihat adanya terlalu banyak permasalahan di luar, kemudian juga karena memang informasi dari teman-teman di divisi Yankum, jadi memberikan informasi edukasi ini. Nah, kemudian akhirnya kita juga mengedukasi di teman-teman, bosnya ini penting buat kita bersama-sama, sehingga nanti ke depannya kita bisa berjalan lebih lega lagi, lebih aman lagi gitu. Terima kasih banyak, Pak. Pak, jangan makasih sama saya, Pak. Sama Kumham, Pak. Iya, kita tetap makasih sama Kumham. Tapi saya makasih Bapak karena Bapak menjadi duta Kumham untuk penyadaran masyarakat terkait kekayaan intelektual. Sebenarnya begini, Pak, sebenarnya kita kan jadi sesuatu yang mutualisme. Jadi artinya begini, ketika saya merasa dipentingkan, kita juga harus merasa penting juga dengan keberadaan ini, sehingga kita ke depannya kan bisa melangkah lebih aman, Pak, lebih lega lagi. Oh iya, saya sudah punya
saya sudah mempatenkan ini, saya punya ini, dan orang lain tidak bisa ngapa-ngapain karena saya sudah punya dasarnya. Sudah punya dasar. Betul. Merek sudah punya. Setuju. Hak cipta sudah Ya. punya. Badan hukum sudah punya. Yes. Pak, supaya sahabat Falas, pelaku UMKM, atau YouTuber, atau siapa saja, Ya. punya kesadaran seperti Bapak, Bapak punya pesan-pesan apa buat sahabat Falas, Pak? Ya. Jadi teman-teman yang melakukan kegiatan di media sosial ataupun di kanal YouTube atau di mana saja yang kaitannya dengan menciptakan karya, yang kaitannya dengan menciptakan karya dengan nama sendiri dan tidak ingin terganggu dengan apa yang sudah kita buat, dengan tidak ingin terganggu dengan orang akan menjadi pelajaran dan sebagainya, Anda harus mempatenkan diri dulu. Yang pertama. Kemudian ketika Anda ingin bergerak lebih bagus ke depannya, kita harus menjadi bahan hukum, menjadi apa namanya, Pak? Badan hukum dulu. Badan hukum. Sehingga ketika bergeraknya ke depan, kita tidak ragu-ragu lagi. ragu-ragu Dia lagi. melangkah lebih baik. Jadi, jadi semuanya harus berbadan hukum ya, Pak ya? Yes. Semuanya harus daftar hak ciptanya, Betul. mereknya. Yes. Wow, keren. Pak, sebelum kita akhiri sesi Falas Talk ini, Pak, apakah Bapak punya quote ya yang bisa mencerahkan dan menginspirasi sahabat Falas? Teman-teman, ketika kita sudah punya legal, kita akan jauh lebih baik. Percaya sama saya. Wow, dan itu terjadi ya. Made Astawa sudah legal, Made Puja Astawa sudah legal, kemudian legal karena berbadan hukum, Yes. kemudian sudah punya hak cipta, Yes. akhirnya lebih keren Ya. dan lebih banyak rezekinya. Ya. Sahabat Falas, kita beruntung sekali berada di Bali, ketemu dengan Made Puja Astawa, dan kita berbincang-bincang dengan YouTuber pertama yang sudah memiliki badan hukum. Juga YouTuber pertama yang menyadari pentingnya kekayaan intelektual. Dari Bali, Falas Talk menyampaikan kiranya sahabat Falas bisa menikmati konten-konten berikutnya dan sampai ketemu kembali di Falas Talk sesi berikutnya. Pak Made, terima kasih. Sukses. Sukses semua. Terima kasih Pak Mas, sudah diundang. Amin.